Allah mengutus kepada Namrud seekor lalat, Bapak Ibu sekalian. Seekor lalat yang datang, masuk ke lubang hidungnya, sampai ke otaknya selama 3 hari mati gara-gara lalat. Namrud terkenal kisahnya, Allah bunuh dengan seekor lalat. Baik, saya akan terangkan tadi kubu yang pertama dulu, supaya lebih jelas. Dari kalangan raja-raja, orang yang tidak beriman pada Allah, ada 2 raja yang diangkat dalam Al-Quran. Dikekalkan ceritanya dalam Al-Quran. Itu adalah Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim AS, dan ada Fir'aun di zaman Nabi Musa AS. Siapa 2 raja ini? Kenapa mereka yang diangkat oleh Allah kisahnya dalam Al-Quran? Karena dua-duanya ini, Bapak Ibu sekalian, luar biasa kalau di mata manusia. Saya kasih gambaran. 2 raja ini, hidupnya masanya jauh ya. Namrud di zaman Nabi Ibrahim, Fir'aun zaman Nabi Musa, jaraknya 600 tahun. Tapi 2 raja ini sama, keadaannya sama. Secara fisik, orangnya tinggi, putih, gagah. Keturunannya banyak, seorang raja, gitu kan. Kemudian kerajaan dia menguasai setengah dunia. Dan biasanya pasukan perangnya nggak pernah kalah. Semua yang diharapkan oleh manusia ada pada dirinya. Orangnya tinggi, putih, gagah, keturunannya banyak, kerajaannya luas, kaya raya, orangnya pintar, kemudian pasukannya nggak pernah kalah gitu. Namrud itu berkuasa, ibu kotanya di Babilonia di Irak, itu setengah dunia, sampai ke Indonesia dulu kekuasaan Namrud tuh. Seluruh Asia itu dibawa kekuasaan Namrud, setengah dunia. Semua Rusia, Afghanistan, semua sampai ke Asia Tenggara dikuasai oleh Namrud. Zaman Nabi Ibrahim. Fir'aun itu di sisi lain, di Afrika, di Mesir, semua Afrika dan Eropa dikuasai oleh Fir'aun. Inilah yang membuat keduanya bukan cuma kafir kepada Allah ya, ngaku Tuhan, saingannya Allah. Kita lihat kisahnya. Mulai dengan Namrud. Namrud ini orangnya tinggi besar, fisiknya kuat. Dia setiap hari bergulat itu melawan 10 orang prajuritnya. Dan tidak pernah dia kalah gitu, karena kuatnya fisiknya. Setiap hari, masyarakat Babilonia gonta-ganti masuk ke istananya, sujud, nganggap dia sebagai Tuhan, setiap hari. Dan dia sudah nganggap dirinya sebagai Tuhan memang. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada Namrud, Nabi Ibrahim AS. Siapa Nabi Ibrahim ini? Anak dari seseorang yang bernama Azar. Azar ini pembuat patung di wilayahnya si Namrud tadi. Diutus jadi Nabi, kemudian masuk lagi ke istana Namrud. Namrud lagi dulu di singgasananya. Coba bapak-bapak bayangkan kalau Anda di posisi Namrud, sudah ngaku sebagai raja Tuhan, diakui oleh seluruh masyarakatnya Tuhan, setiap hari sujud di kakinya. Tiba-tiba ada dari masyarakat biasa datang terus mengatakan begini, Nabi Ibrahim bilang, wahai Namrud, bagaimana bisa kau ngaku sebagai Tuhan? Kamu hanya manusia biasa seperti saya. Kamu punya 2 mata, saya punya 2 mata. Kamu punya 2 kuping, punya 2 kaki, punya 2 tangan. Kamu juga dari bayi, anak-anak, remaja. Sekarang kamu kuat begini, nanti kamu akan mati juga. Kamu juga senang, kamu sedih. Kamu juga pernah lemah, kamu pernah kuat, kamu juga lapar, kamu juga haus. Disebutkan semua sifat manusiawinya. Kamu sama saya sama-sama manusia. Dan yang menciptakan saya dan kamu adalah Tuhan, namanya Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Namrud dengan sombongnya di singgasananya mengatakan, kalau Tuhanmu itu, hai Ibrahim, menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa hidupkan dan mematikan. Kamu mau bukti? Tangkap 2 orang masyarakatnya, lagi lewat disuruh tangkap. Yang satu dibunuh oleh Namrud, yang satu dibiarin jalan. Kata Namrud apa? Lihat, saya hidupkan, saya matikan kan? Ini kebodohan ya. Kenapa kebodohan Bapak Ibu sekalian? Karena dasarnya orang yang dibunuh tadi itu, orang yang hidup kan? Tapi dia bunuh, dia bilang ini saya matikan. Yang tadi sudah hidup dibiarin jalan, dia katakan lihat saya hidupkan. Istilah menghidupkan ini Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Biji kita lempar di tanah menjadi pohon. Telur yang cair menjadi anak ayam. Sperma laki-laki ketemu sel telur perempuan jadi manusia kayak kita. Bisa ngobrol, bisa lihat, bisa lari, dan seterusnya. Itu namanya menghidupkan. Tapi Namrud enggak, orang hidup disuruh pergi. Dikatakan dia menghidupkan. Gitu kan? Kekeliruan. Lalu Allah SWT mengutus Jibril alaihissalam pada saat itu di istana Fir'aun. Namrud mengatakan, katakan kepada dia, wahai Ibrahim, bahwasanya Tuhanku dan Tuhanmu, hai Namrud, Allah, setiap hari menerbitkan matahari dari timur, terbenamkan ke barat.
Apa kamu bisa? Maka Namrud nggak bisa ngomong. Karena dia cuma bicara ruang lingkup sekitar dia. Dia lupa di langit ini ada komunitas kehidupan. Ada bintang-bintang, ada awan, ada malaikat. Dia nggak tahu itu. Alamnya nggak sampai ke situ. Maka kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu tidak bisa ngomong. Namrud, karena merasa terhina di depan pejabat-pejabatnya, tiba-tiba dibantah seperti itu, selama ini sudah dianggap Tuhan. Tiap hari orang sujud di kakinya, ngaku dia sebagai Tuhan. Dia merasa dipermalukan, dia ingin mempermalukan juga Ibrahim alaihissalam dengan cara membunuhnya. Nabi Ibrahim ditangkap di penjara seminggu. Sementara seminggu Namrud ini ngobrol sama semua pejabatnya. Dia apa ini? Saya ingin bunuh Ibrahim, tapi matinya bukan mati biasa, bukan tusuk mati, enggak. Saya ingin membunuh dia dengan mati yang spektakuler. Yang nanti nggak ada lagi orang yang bantah ketuhanan saya. Seminggu dipikirin bagaimana caranya, akhirnya muncul idenya Namrud. Itu mungkin juga dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang-orang kafir ini diizinkan oleh Allah membuat kerusakan, nanti terakhir Allah bantahkan dengan satu perkara kecil terbongkar semua. Dikalahin semua dengan perkara kecil saja gitu. Kasus Namrud begitu. Dia pikir ternyata yang paling luar biasa adalah membuat api besar setinggi istana dia. Kemudian dipanggil seluruh masyarakat Babilonia, diiklankan bahwasanya Namrud, Tuhan Namrud akan membakar Ibrahim yang membantah ketuhanannya. Panggil semua, jutaan pasang mata menyaksikan itu. Untuk membakar manusia, paling api sebesar rumah ini sudah luar biasa gitu. Apalagi sebesar istana dia. Lalu Nabi Ibrahim AS didatangkan, dibuka bajunya, kemudian dilempar ke dalam api. Sebelum dilempar, Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang luar biasa. Kata para ulama, kalau semua orang akidahnya, keyakinannya seperti Nabi Ibrahim, apapun tidak bisa menyusahkan dia di muka bumi ini. Dia mengatakan apa? Ya Allah, aku sangat yakin Engkau yang menciptakan aku, api ini dan apapun di alam semesta ini. Dan Engkau yang telah menjadikan api ini asalnya panas. Maka aku akan minta kepadamu ya Allah, agar Engkau jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Yang terjadi apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dari langit, satu-satunya ayat Bapak Ibu sekalian yang terbacakan di 5 kitab yang wajib kita imani. Kan rukun iman kita termasuk iman kepada kitab-kitab kan? Ada 5 kitab yang wajib kita imani. Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini wajib kita imani keberadaannya. Satu-satunya ayat yang ada di 5 kitab ini adalah ayat yang akan saya bacakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar. Anehnya, pada saat Nabi Ibrahim dilempar itu, orang-orang pada melihatnya. Jadi dia masih menggerakkan tubuhnya untuk dilempar ke api. Begitu masuk dalam api, nggak ada teriakan, nggak ada jeritan, nggak ada apa-apa. Sekuat-kuatnya orang, begitu kena api, pasti teriak. Ini nggak masuk ke dalam api, nggak ada teriakan, nggak ada apa-apa. Semua jadi hening pada saat itu. Dan di sekitar api, Namrud letakkan pasukan dia, itu siap menunggu. Ya. Kalau Ibrahim lari, didorong lagi, supaya dia masuk ke dalam api gitu. Tidak keluar, tidak ada suara, tidak ada jeritan. Dalam keheningan tersebut, Namrud ingin menenangkan ya, masyarakatnya, dia mengatakan, oh Ibrahim sudah mati di awal kena ya, asap panasnya api saya. Gitu. Dibiarkan selama 3 hari. Untuk bakar manusia, Bapak Ibu sekalian, apalagi api sebesar itu mungkin cuma hitungan menit. Apalagi ini dibiarkan 3 hari. Setelah 3 hari, Namrud iklanin lagi, panggil semuanya, masyarakat Babilonia, saya ingin melihat debunya Ibrahim. Kemudian semuanya, kemudian dipadamkan api tersebut. Luar biasa. Fakta, dan Allah katakan dalam Al-Quran kisah ini, dan kita harusnya jadikan pelajaran, karena rujukan kita cuma Al-Quran, kitabullah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ceritakan tentang masalahnya waktu dipadamkan api, gitu kan? Mereka semua kaget karena Ibrahim alaihissalam duduk di tengah-tengah tungkuhan api itu. Sedikit pun tidak terbakar. Namrud tadi, Allah biarkan dia mengeluarkan potensi yang paling besar. Membakar api sebesar itu nggak gampang. Biayanya besar, butuh banyak bahan-bahan, gitu kan? Dan memang sudah nggak ada lagi cara yang lebih hebat daripada membakar Ibrahim. Kira-kira setelah api sebesar itu, dia mau bunuh bagaimana lagi Ibrahim? Nggak ada lagi cara yang lain gitu. Allah biarin, ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar. Namrud bingung, semuanya bingung. Namrud pulang ke istananya semalam suntuk, dia nggak tidur. Lalu dijawab oleh Wasallam dalam hadis Bukhari, keesokan paginya, Allah mengutus kepada Namrud
Seekor lalat, Bapak Ibu sekalian. Seekor lalat yang datang, masuk ke lubang hidungnya, sampai ke otaknya selama 3 hari mati gara-gara lalat. Namrud terkenal kisahnya, Allah bunuh dengan seekor lalat. Mau diapain lalat itu? Mau dilawan dengan fisiknya yang kuat? Mau ditebas dengan pedangnya yang tajam? Mau dilawan dengan jutaan pasukannya? Tidak akan pernah bisa apa-apa. Tidak mungkin bisa apa-apa. Maka Allah hinakan dia dengan lalat ini. Makanya dalam ayat lain Allah menceritakan tentang lalat saja. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas. Hai sekalian manusia. Duriba mathalun fastami'ulah. Diberikan kepada kalian contoh, maka ambillah pelajaran. Innalladzina tad'una min dunillah. Semua yang kalian seru selain Allah. Pohon, jimat, batu, matahari, apa saja yang kalian anggap Tuhan selain Allah, gitu kan? La yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu semuanya. Wa in yadhrub minhum dzubabu la yastanqidhuhu min. Kalau seandainya lalat curi sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Bapak Ibu punya segelas susu, lalat hinggap, diambil setetes, dibawa lari, bisa diambil lagi nggak? Begitu lemahnya manusia. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT dalam lanjutan ayat, Da'ufat talib wal matlub. Sungguh yang memohon pada selain Allah. Dan yang dimohon, dianggap Tuhan, patung, berhala, gunung, apalah, macam-macam pohon, kuburan, itu sangat lemah juga, nggak bisa apa-apa. Jadi ini gambaran tentang Namrud. Mati dalam keadaan seperti itu. Fir'aun juga hampir sama. Fir'aun itu buat istana, Bapak Ibu sekalian. Di kamar tidur dia buat teras, balkonnya, itu bisa melihat seluruh kota Kairo, karena tingginya gitu. Dari situlah dia mengatakan di terasnya, Allah kekalkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini sungai Nil. Dia mengatakan, Wahadil anharu tajri min tahti. Lihat nih, sungai ini, air ini tunduk. Akulah yang menciptakannya. Selalu dihinakan sungai Nil. Jadi dia kalau mau nahan masyarakat Mesir untuk minum, ditahan. Prajuritnya semua berdiri, nggak boleh ada ambil sungai Nil, airnya. Kalau mereka sudah sembah Fir'aun, baru dikasih airnya. Seperti itulah kurang lebih. Apa yang terjadi? Allah tutup hidupnya, ditenggelamkan di Laut Merah. Dan Allah tantang dia pada saat itu. Wahai Fir'aun, coba kau selamatkan dirimu dari air yang selama ini kau hina. Nggak bisa apa-apa. Allah katakan dalam Al-Quran, Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna ayatan liman khalfak. Hari ini kami selamatkan jasadmu, hai Fir'aun, agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang datang setelahmu. Bapak Ibu kalau pernah ke Mesir atau akan ada kesempatan umroh mampir ke Mesir, lihat, silakan ke museum di Kairo, itu ada, masih ada jasadnya utuh Fir'aun. Kita bisa lihat di YouTube, bisa lihat dimanapun, di museum-museum, di majalah-majalah peradaban dunia kelihatan jasad dia masih utuh. Allah ceritakan dalam Al-Quran, gitu kan? Seperti itu akhir hidupnya. Dengan kesombongan yang luar biasa Allah tutup. Ini raja. Dan Bapak Ibu sekalian, jadilah manusia-manusia yang cerdas. Karena dalam kehidupan kita, kita cuma butuh sampel saja. Kalau Bapak Ibu yang pernah nulis skripsi S1 atau tesis S2 atau disertasi S3, kita kalau mau mengetahui tentang komunitas tertentu, kita cuma butuh ngambil sampel kan. Saya kalau mau tahu di Jakarta Selatan itu kebiasaan orang apa saja, saya nggak bisa datangin setiap masyarakat diwawancarai, nggak mungkin. Tapi saya datangin lurahnya atau camatnya, saya sudah dapat informasi tentang semuanya. Itu sudah cukup. Orang yang meninggal dalam keadaan minum khamr, tidak semuanya kulitnya meletup-letup. Tapi 1-2 orang Allah jadikan begitu, berarti yang lainnya akan seperti itu, walaupun kita lihat jasadnya nggak gitu. Nggak semua orang soleh mati badannya wangi, tapi 2-3 orang Allah perlihatkan, berarti semua yang mati seperti dia akan sama. Sampel, kalau semua orang mati dalam keadaan kafir, meletup-letup kulitnya, atau nanti terbakar jasadnya, nggak ada lagi orang kafir, gitu kan? Padahal Allah tujuannya menciptakan kita untuk melihat. Liyabluwakum ayyukum sama. Allah mau tahu siapa yang patuh nih, dikasih potensi masing-masing. Kita kan ada potensi beriman, ada potensi kafir, gitu kan? Ini boleh ya, 1, 2, 3, 4, 5 kerjain, dapat pahala masuk surga. Surga itu begini. Ini nggak boleh ya, 1, 2, 3, 4, 5 haram, dosa. Ini masuk neraka itu begini. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur, kata Allah. Siapa yang mau beriman silahkan, yang mau berbuat baik silahkan, yang mau buat jahat silahkan. Kan gitu. Jadi semua diberikan kebebasan oleh Allah. Memang begitu Allah ciptakan kita untuk diuji, gitu kan? Baik. Ini contoh dari raja-raja.